Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu studi kasus sebagai bentuk implementasi budaya positif di sekolah untuk memenuhi salah satu tugas modul 1.4 pada ruang kolaborasi tentang budaya positif. Inilah tim kami kelas B kelompok 3. Ada saya sendiri, Dewi Sukmarawati, rekan saya Ibu Desi Giokom Taurina, Ibu Nia Kurniawati, dan Ibu Ika Novrianti. Budaya positif. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang disepakati bersama dan dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah, termasuk murid, guru, staf, dan orang tua, yang berfokus pada pengembangan karakter, potensi, dan membangun lingkungan belajar yang aman, suportif, dan produktif. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri adalah adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, untuk selanjutnya, kami kelompok 3 mencoba untuk menanggapi kasus yang terjadi. Untuk kasus yang pertama ini yaitu guru matematika dan wali kelas 8 yang bernama Ibu Santi tidak dapat masuk dan mengajar dikarenakan sakit. Kemudian dicarikanlah guru pengganti yang bernama Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil selalu mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Namun, Pipi dan Natali tetap tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada Ibu Eni. Selanjutnya, keesokan harinya, Bu Santi memanggil Pipi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apakah yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Eni? Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi pun melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah yang bernama Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka akan mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Demikian kasus yang pertama. Untuk menanggapi kasus pertama tersebut, saya dan rekan-rekan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kami pun sepakat.
bahwa langkah restitusi yang diambil oleh Ibu Santi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk mengkonfirmasi laporan dari Ibu Eni dan menanyakan tentang kejadian yang terjadi. Yang kedua adalah validasi tindakan. Ibu Santi memberikan kesempatan kepada Pipi dan Natali untuk mengusulkan solusi untuk memperbaiki masalah dan menunjukkan rasa hormat kepada Ibu Eni. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kepada Pipi dan Natali apakah mereka bersedia untuk memperbaiki permasalahan yang ada dan mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, kami bersepakat bahwa usulan restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali ada yang sudah tepat dan ada juga yang belum tepat. Untuk yang pertama, dengan mengusulkan untuk diskusi kelompok, ini sudah tepat dilakukan. Diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, dapat membantu mereka untuk memahami konsekuensi dari tindakan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati guru dan teman sekelas. Untuk yang kedua, menghubungi Ibu Eni dengan mengirim email ini rasanya kurang tepat. Alangkah baiknya dengan menemui langsung Ibu Eni dan meminta maaf, menunjukkan rasa penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Bu Eni. Maka, haruslah di sini mengutamakan etika dan juga sopan santun. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Santi dalam menangani kasus Pipi dan Natali? Kami, kelompok 3, bersepakat bahwa Ibu Santi telah mengambil posisi sebagai manajer. Dengan menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid dan memerdekakan murid mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan permasalahannya. Pertanyaan yang keempat. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya sebagai Pak Hasan, maka saya akan mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Ibu Santi dalam menangani situasi ini. Ibu Santi menunjukkan sikap profesionalisme dan kepedulian terhadap muridnya. Dengan yang pertama, Ibu Santi menangani masalah dengan tepat. Ibu Santi tidak menoleransi perilaku Pipi dan Natali. Namun dia juga memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang kedua, Ibu Santi melibatkan murid dalam solusi. Ibu Santi mendorong Pipi dan Natali untuk mencari solusi sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Untuk yang ketiga, Ibu Santi menjaga komunikasi terbuka. Ibu Santi berkomunikasi dengan Pipi, Natali, dan Ibu Eni untuk menyelesaikan masalah dengan adil dan efektif. Itulah setelah kelompok kami menganalisa kasus yang pertama. Untuk selanjutnya, yaitu kasus yang kedua. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah.
Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Lanjutan kasus 2. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan 1. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Jawabannya adalah sebagai penghukum. Terlihat tegas dalam kalimatnya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Pertanyaan 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawabannya adalah 1. Sabrina, kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini? 2. Apakah kamu tahu jika sepatu yang kamu gunakan tidak sesuai dengan peraturan sekolah? 3. Apakah kamu menyadari kesalahanmu hari ini? 4. Apakah kamu yakin besok tidak terlambat dan tidak salah memakai sepatu? 5. Bapak hargai kejujuranmu, Sabrina, untuk memperbaiki kesalahanmu sebelumnya. Pertanyaan 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jawabannya adalah 1. Disiplin, 2. Mandiri, 3. Tanggung jawab. Pertanyaan 4. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawabannya tidak dibenarkan, karena akan berakibat murid tersebut dendam, sakit hati, trauma, dan tidak suka dengan guru tersebut. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun duduk kembali
di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Berikut ini ada 4 pertanyaan pemantik yang harus dibahas dalam diskusi oleh kami. Dan kami sudah menyelesaikan diskusi itu dengan jawaban sebagai berikut. Untuk pertanyaan pemantik pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ibu Dani mengambil posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Ibu Dani, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan." "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Jawaban pertanyaan pemantik kedua. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Berdasarkan pada keadaannya, maka bisa disimpulkan bahwa Fajar itu terkait kebutuhan, kesenangan, dan kebebasan. Jawaban pertanyaan pemantik ketiga. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bila Ibu Dani bertindak sebagai pemantau, maka beliau akan menanyakan, apa konsekuensinya bila siswa tidak memperhatikan pelajaran di kelas? Ibu Dani juga menggunakan daftar cek peraturan yang harus diikuti. Yang akan dikatakan Ibu Dani adalah, "Fajar, kamu ingat dengan peraturan kelas kita? Apa yang telah kamu lakukan tadi? Dan apa konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan?" Jawaban pertanyaan pemantik keempat. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Sebagai kepala sekolah, saya akan berdiskusi dengan Ibu Dani tentang analisis latar belakang dari keadaan Fajar itu. Kemudian menanyakan kepada Ibu Dani apa yang sebaiknya dilakukan untuk membuat pembelajaran menarik dan interaktif. Apa yang bisa Ibu Dani lakukan untuk langkah ke depannya dalam menguatkan keyakinan siswa sehingga termotivasi untuk belajar. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino
berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan ke-1, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto, di mana Ibu Suti melakukan tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan agar Dino merefleksi apa yang telah diperbuatnya, memberi kebebasan kepada Dino untuk menyelesaikan masalahnya, dan bertanggung jawab atas perilakunya. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan berkata, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Perkataan ini merupakan langkah restitusi menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Ibu Suti menstabilkan identitas dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dengan pernyataan tersebut akan membantu Dino untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Dan kalimat mempertahankan diri adalah hal yang penting merupakan tahap memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Ibu Suti memahami alasan di balik tindakan Dino. Setelah Dino merasa Ibu Suti memahami tindakannya, maka akan mudah bagi Ibu Suti untuk menjangkau Dino, dan Dino akan lebih terbuka dalam langkah berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Yang pada akhirnya Dino menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas apa yang diperbuat dan bersedia menjahit 3 kancing baju Anto yang terlepas. Dan Ibu Suti pun menguatkan Anto yang kancing bajunya lepas oleh Dino dengan berkata, "Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahmu?" Dengan demikian, solusi atas permasalahan mereka selesai dan Dino bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menjahitkan kancing yang lepas. Dan Anto bisa memaafkan Dino sehingga pada saat pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dari kasus itu yaitu saling menghormati, saling menghargai, peduli, bertanggung jawab, dan mandiri. Karena dengan saling menghormati dan menghargai, tidak akan terjadi perselisihan di antara murid. Dan Dino belajar untuk peduli karena Anto kancing bajunya yang terlepas. Dan Dino belajar bertanggung jawab dengan menjahit kembali kancing baju Anto, sehingga ada nilai kemandirian dalam tindakannya itu. Demikian hasil kerja kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.